Monggo Bapak Ibu semuanya segera bisa menuju ke lapangan. 5 menit lagi sholat akan kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum kita mulai acara pada bagian ini, mari kita bersama-sama mendengarkan sepatah dua patah kata dari Pak RT. Monggo Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian warga RT 04 RW 16 yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha di lingkungan kita. Untuk itu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan pada kita semua. Tidak ada warga yang positif terkena COVID-19. Untuk itu kita juga perlu panjatkan rasa syukur ini dengan membaca salawat kita sampaikan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini di Arab Saudi, mungkin ini hari tanggal 10, ini masih posisi mungkin di Mina ya. Jadi setelah kemarin di Arafah, kemudian ke Musdalifah, kembali ke Mina. Hari ini nanti mungkin siangnya biasanya lagi proses untuk lempar jumroh. Nah, yang perlu patut kita syukuri bahwa hari raya Idul Adha ini sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kautsar ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ataunakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar adalah maksudnya bahwa kita diperintahkan untuk mendirikan sholat dan melaksanakan kurban. Pelaksanaan kurban ini sebenarnya tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, itu keikhlasan kita di dalam menjalankan perintah agama. Berkorban ini memiliki dua aspek hubungan kita. Yang pertama dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan yang kedua adalah hablum minannas. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah keikhlasan kita, kesyukuran kita untuk berkorban, bukan dagingnya itu sendiri. Nah, jika kita lihat pada aspek manusia, hablum minannas, di situ sebenarnya ada dua dimensi. Yang pertama yang sering disebut oleh para khatib di dalam memberikan khutbah, yaitu adalah dimensi sosial, bahwa kepedulian kita kepada sesama manusia untuk saling membantu. Nah, di dalam hal ini sebenarnya ada dua dimensi lagi. Ini yang menurut saya itu ada dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi adalah bahwa berkorban itu akan
menjadikan ada transaksi ekonomi. Para peternak akan menghasilkan satu keuntungan. Demikian juga para pedagang. Nah, oleh karena itu, sebagaimana Allah firmankan, ini kalau dari bahasa ekonomi atau akuntansi itu sering, kalau menurut saya itu ini terjadi satu transaksi antara manusia dengan Allah. Jadi transaksi antara manusia dengan Allah itu sebenarnya transaksi perdagangan yang tidak ada ruginya. Jadi ini sebagaimana difirmankan di dalam surat Ibrahim ayat 7. Jadi bahwa manusia dituntut untuk bersyukur. Jika kamu bersyukur, maka akan saya tambah nikmat kepadamu. Tapi jika kufur, maka azabku sangat pedih. Nah, ini keuntungan yang akan kita hasilkan dari transaksi ekonomi bagi mereka yang percaya bahwa transaksi dengan Allah SWT akan menghasilkan satu keuntungan yang tidak ada taranya, tidak ada batasannya bagi yang percaya. Oleh karena itu, rasanya saya perlu menyampaikan terima kasih saya terutama pada panitia yang dikomandani Pak Dayat, juga kepada semua warga RT 4 yang telah memberikan sodakohnya untuk pelaksanaan acara ini, khususnya sodakoh adalah untuk ramah tamah setelah sholat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah SWT. Yang bertindak sebagai imam pada sholat Idul Adha ini adalah Ustadz Bapak Roy Aldila, sedangkan yang akan menjadi khatib pada khutbah Idul Adha ini adalah Ustadz Bapak Dr. Doni Hadisuseno. Karena waktu sudah masuk, kita akan segera mulai dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahimakumullah, ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah, ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 kabir walhamdulillah katsira wa subhanahu wa ibrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Adha, warga Puri Bantaran Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, penuh iman dan penuh Islam. Sepatutnya kita terus senantiasa menambah rasa iman dan takwa kita dengan menjalankan perintah Allah semaksimal mungkin dan menjauhi larangan-larangan Allah semaksimal mungkin. Saudaraku, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita laksanakan ruku, sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir, tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukan hanya di bibir, bukan hanya sebuah pernyataan yang biasa saja, tapi merupakan pengakuan dalam hati yang menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Tiada yang patut disembah selain Allah, karena segala puji hanya untukmu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sejak usia kanak-kanak hingga saat ini kita mengenal Idul Adha sebagai hari raya kurban, Idul Kurban, atau juga disebut Idul Nar, artinya hari raya penyembelihan. Kita sudah sering kita dapatkan dari orang tua kita, kemudian dari guru-guru kita, semoga beliau semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang makna dari Idul Adha ini. Idul Adha ini identik dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nama Nabi Ibrahim ini disebut oleh Allah 69 kali dalam Al-Quran. Dan banyak sekali suri tauladan yang bisa diambil dari kisah beliau. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah, salah satunya dalam surat Al-Mumtahana ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Artinya sebagai umat muslim kita patut kiranya berusaha untuk mencari nilai-nilai yang mulia dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan salah satu yang paling tabah dalam menghadapi ujian Allah. Sehingga Allah memberi gelar beliau Khalilullah, Al-Khalil, kekasih Allah. Jadi pertanyaannya apakah terus kemudian Nabi Ibrahim bisa senang menjalani hidup ini dengan kesehariannya? Ternyata gelar ini membuat malaikat cemburu ceritanya ini. Bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Padahal dia itu manusia yang juga disibukkan oleh urusan kekayaan, urusan keluarganya. Kemudian Allah merespon, berfirman menjawab dari kegelisahan si malaikat itu. Jangan menilai hambaku Ibrahim dengan ukuran lahiriahnya. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya. Rupanya Allah menangkap keraguan-raguan dalam diri para malaikat ketika itu terkait jawaban Allah tentang Nabi Ibrahim ini.
Akhirnya Allah mengizinkan pada para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Dalam kitab Miskatul Anwar itu disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim itu punya kekayaan yang luar biasa. 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Kemudian ada suatu hari ada yang bertanya, milik siapa ternak sebanyak ini? Maka dijawab oleh beliau, punya Allah. Tapi gini masih milik saya. Waktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan juga. Nabi Ibrahim ini termasuk Nabi yang perkataannya itu cenderung direspon oleh Allah dengan ujian. Sehingga akhirnya dalam tafsir Ibnu Katsir dalam Al-Qur'an Al-Azimnya mengemukakan bahwa ternyata Nabi Ibrahim ini yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah menjadi ujian, akhirnya dicatat oleh Allah, direspon oleh Allah. Ketika itu Ismail usia seperti usianya Kekun, 13 tahun. 13 tahun. Menurut Imam Al-Farah itu. Saya mencoba menukil dari beberapa riwayat. Kemudian pada usia 13 tahun itu, ketika itu Nabi Ismail ya, beliau Nabi Ibrahim bermimpi. Dan biasanya mimpi para nabi itu adalah wahyu, biasanya wahyu. Sehingga ketika itu Anda ketahui bahwa Nabi Ibrahim memiliki anak Ismail ketika usia beliau 86 tahun. Luar biasa, sudah menjelang lanjut, sehingga kehadiran Nabi Ismail ini luar biasa diharapkan oleh beliau. Setiap beliau berdoa, ya Allah, karuniakan hamba anak yang soleh. Sama Allah direspon usia 86 tahun. Sayangnya luar biasa ketika itu. Sayangnya luar biasa. Kenapa demikian? Karena memang diharapkan untuk hadir di dalam keluarga. Kalau Allah diijabah, dikasih Nabi Ismail dari Siti Hajar itu. Sehingga Anda bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan betapa sayang dan cintanya Nabi Ibrahim kepada Ismail saat itu. Namun Allah berkehendak agar Nabi Ismail disembelih dan harus dilakukan dengan tangan Nabi Ibrahim sendiri. Anda bisa bayangkan ketika itu. Nah, kisah ini oleh Allah itu dijelaskan, dikuliahkan kepada kita itu di Quran surat As-Saffat ayat 102 yang memuat dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza taro. Ketika itu dalam Quran surat Saffat 102 itu artinya maka ketika Ismail tumbuh remaja, jadi sekitar usia 13 tahun itu, Ibrahim bermimpi, wahai anakku. Ibrahim ngomong kepada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi untuk menyembelihmu, apa pendapatmu? Bapak Ibu bisa bayangkan, sudah ada dialog, sudah ada komunikasi, sudah ada musyawarah antar keluarga. Pembelajaran bagi kita, bahwa jangan kita terlalu mengedepankan kehendak kita tanpa kita mendengarkan masukan dari anak-anak kita. Ismail merespon ketika itu, qala ya bunayya, qala ya abati allama tu'maru tatajiduni insyaallahu minas sabirin. Responnya Ismail luar biasa. Maka berkata Ismail, wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Jangan ragu. Maka engkau akan mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar, insya Allah. Jadi responnya Nabi Ismail ini luar biasa. Ternyata beliau sangat ketika itu dengan usia 13 tahun, responnya dengan seperti itu, dengan tingkat ketakwaan dan keimanan yang luar biasa. Bapak Ibu, saudaraku, kaum muslimin, jamaah Idul Adha dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan bahwa ketika itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka seperti manusia biasa seperti kita ini. Mereka tidak tahu rahasia Allah.
Mereka tidak tahu kalau mereka mau ditunjuk menjadi rasul atau nabi. Mereka seperti kita biasa saja, penuh keraguan-raguan, penuh kebimbangan. Setan luar biasa datang ketika itu menghasut kepada beliau berdua. Tidak masuk akal perintah menyembelih anak. Anakmu sudah lucu-lucunya. Anakmu sudah Anda harapkan selama kurang lebih 86 tahun. Tapi kenapa disuruh untuk menyembelih? Tidak masuk akal. Logikanya nggak masuk. Luar biasa ketika itu pergolakan batin dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi bayangan kita jangan menganggap Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu sebagai orang yang sudah terpilih, belum. Mereka belum tahu. Mereka hanya kasih cobaan terkait sama apa yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, pada akhirnya, singkat cerita, akhirnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail akhirnya melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim belum juga mengayunkan kisah di leher putranya. Nabi Ismail mengira ayahnya ragu. Ketika itu akhirnya dalam sebuah kisah itu Nabi Ismail melepaskan tali pengikat tali dan tangannya agar tidak muncul dalam sejarah ada kesan pemaksaan dari Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail ketika dibaringkan dalam tempat penyembelihan. Ketika Nabi Ibrahim memantapkan niatnya, Nabi Ismail pasrah bulat-bulat untuk disembelih. Sepertinya ayahnya sudah telah tawakal. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah ridho kepada Nabi Ibrahim dan Ismail atas tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban. Kisah ini dikuliahkan kepada kita, itu diterangkan oleh Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat 107 hingga 110. Nabi ketika itu, pada proses itu, Malaikat Jibril sangat kagum melihat. Ketika itu Malaikat Jibril alaihissalam juga mengamati dan kagum dengan peristiwa itu. Maka ketika itu beliau, Malaikat Jibril langsung berseru Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab la ilaha illallah. Allahu Akbar. Kemudian disambung oleh Nabi Ismail Allahu Akbar walillahil hamd, yang kita kenal sebagai bacaan takbir yang sering kita kumandangkan pada saat Idul Adha dan Idul Fitri. Jamaah salat Idul Adha rahmati Allah Subhanahu wa taala luar biasa sekali membayangkan energi dan suasana dialog yang terjadi kala itu antara seorang bapak dan anak, sangat kental dengan nuansa keimanan, pasrah dan tawakal tingkat tinggi sebagai seorang manusia biasa. Saling memperkuat satu sama lain, terikat pada satu kalimat mulia mahabbah, cinta luar biasa, cinta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak ada yang bisa mengalahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia bisa seperti itu. Ya. Karena dia juga manusia biasa ketika itu, sehingga kita bisa mengambil pembelajaran dari kisah beliau. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim sekali lagi hanya manusia biasa. Apa yang dilakukan oleh beliau berdua, dialami kita semua. Kita sekarang banyak cobaan, terutama pada era Covid-19 ini. Banyak sekali yang merasa tidak nyaman dengan kehidupannya, terutama terkait sama ekonomi, juga proses pembelajaran perkuliahan. Tentunya ini semua cobaan harus kita hadapi dengan sabar, iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masirul muslimin jamaah Idul Adha rahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak nilai makna yang kita gali dari Idul Adha. Pentingnya, yang pertama pentingnya memperkokoh tauhid. Nabi Ibrahim sebagai seorang bapak menunjukkan ketakwaan, ketauhidan luar biasa kepada keluarganya. Sebagai seorang anak Nabi Ismail, untuk anak-anak juga contohnya, Nabi Ismail luar biasa sekali menunjukkan rasa baktinya beliau kepada Nabi Ibrahim, rasa hormat beliau kepada Nabi Ibrahim, kepada ayahnya.
menjadi pembelajaran juga bagi anak-anak kita. Hormati orang tua Anda, hormati Bapak Ibu guru Anda. Kemudian yang kedua nilainya adalah kita harus sabar dan tawakal dalam hidup dan kehidupan. Setelah sekian tahun, 86 tahun kira-kira beliau karunia anak, kemudian beliau suruh menyembelih anak. Luar biasa, beliau sabar dan tawakal. Kemudian nilai yang ketiga, pentingnya meningkatkan hablum minannas. Seperti yang disampaikan oleh Pak tadi itu, karena pada prinsipnya kekurban itu ada nilai sosialnya, ada nilai istimaiyahnya, atau juga disebut ibadah sosial. Jadi semoga Idul Adha ini bisa memberikan kita lebih baik lagi dalam nuansa Islam, nuansa ketahuan kita, nuansa ketakwaan kita, nuansa empati kita kepada masyarakat sekitar kita. Sehingga kita bisa menjadi muslim yang semakin baik waktu demi waktu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum bi lisa'iril muslimina min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lamu innallaha wa malaikatahu yushollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala Muhammad sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma adfa' anna al ghala wal bala' wal waba' wal fasya' wal munkar wasyuyufa mukhtalifah والشدائد والمهان ما ظاهر منها وما باطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي أعوذني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي برحمتك في عبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر كلوا وأنتم بخير عيدكم مبارك. Saya akhiri, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wisnu, apa kabar ini? Gimana ini? Kesannya gimana ini? Lama nggak kelihatan ini. Ya gimana lagi ini kita sekarang kena COVID ini jadi bisa cepat pulang ini.
Ya alhamdulillah, yang penting sehat Pak ya. Amin. Wah ini Pak Imam ini gimana ini kabarnya nih? Tahes ya? Pedes. Waduh. Wah, apa nih? Tehnya atau kopinya ini Mas? Mantap ya? Gimana Mas kabarnya nih? Alhamdulillah. Pak Er gimana kesannya ini Pak Er? Nyus nih kuenya nih. Wah ini jajan pasarnya ini. Pak Amang. Wah. Luar biasa, mohon maaf lahir batin. Ya sama-sama ini. Rio, gimana rasanya kue? Parah juga mulai. Wah, belum mulai ya? Pak Salim? Luar biasa. Wah, luar biasa. Apanya Pak yang luar biasa? Semuanya Pak. Alhamdulillah. Wah ini Pak Panitia ini, bagian konsumsi ini. Mantap gitu. Mantap, alhamdulillah. Wah ini Pak Khotib gimana Pak Khotib? Kesannya nih? Luar biasa. Alhamdulillah, luar Buah biasa. Islamiyah luar biasa di Bantara. Jadikan budaya. Alhamdulillah, siap. Pecelnya belum siap Bu ya? Waduh, alhamdulillah. Pak Er, gimana rasanya Pak Er? Mantap. Mantap, alhamdulillah. Ini pecelnya tambah mantap ini. Bu Tati, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Wah, awas. Ini pada sibuk semua ini menikmati hidangan pagi. Alhamdulillah. Wah, mantap. Wah, ini telur dadar ya. Wih, mata sapi apa mata kambing ini? Ini masakannya Bu Nurul, wah. Mulai jam berapa Bu ini masaknya ini? Setengah tiga. Udah tidur wah. Tapi sekarang jadi buka catering Bu ya. Mantap cateringnya. Paling tidak setiap hari Ahad sudah ada yang pesen. Wah. Habis gowes. Nasi jagung. Iya, nasi jagung. Pak Er, nggak perlu sungkan, Pak Er. Nggak perlu sungkan. Saya datang. Tadi malam ada. Nggak betul apa yang tadi malam. Ini kayaknya sing goreng Pak Nurul deh. Keluar. Sekolah. On apa off? On. Bang. Boleh nih, boleh. Ya bentar, kasih view cara dulu bentar. Menit. Ini menyambut yang pada dari jauh. Sampai Tebu Gemes Pak. Aku rangkaian cuti apa memang di sini? Rangkaian cuti. Anak kan balik no kayak mangan di ya.
Kita balik kono lu. Ya balik. Jaga. Balik kono. Wis. Nah, kita kan sibuk nyote. Ambil mungkin ada tasak. Ini kemarin mantap. Jos. Mana lo pokoknya? Limut. Banyak limut air. Cuma tadi ya. Ini mana tuh lagi nih? Tuku Tuku nong. di pasar. Apa nih? Yo, enggak di pasar dulu. Ayo. Duh, mati nanti, Mamang. Mati. Cuma. Mana pahit aja di sini? Habis ini suruh bunda main sepeda. Di sini bunda. Kakak itu kenapa? Lebih lunak ya rata-ratanya. Kan dia bisa Kalau mobil pribadi udah ada. Tak ono wis mesti barang wis. Pak Roy boleh tambah loh, gak usah sungkan. Tambah kerupuk Pak. Ugali ya 14 hari. Normal. Memang pertama kali, memang kasih punya di kita. Apa? Kayak mandek. Ya, rapid itu beda-beda, Pak. Enggak, kan berarti ikan Maksimal 150. tapi ada karena ketemu orang di bandara. Karena udah alhamdulillah ya, tapi kan udah satu loh. Itu Pak. Saya kok 350. Gimana? Di acara orang Palu gitu. Buat itu jauh, Pak. Maksudnya buat ngirimnya aja banyak, belum BEP kan ya. Lalu saya ke saya Pak. Tapi kan mau ke Palu, nang Surabaya. Ini apa di Gubeng 85 di stasiun Gubeng 85.000. Dibatasi maksimal 150.000. Buru-buru BEP itu mesinnya. Terus bati akeh, Pak. Nah iya. Pertama kali 400
Mudun. Yang berdarah buat sampel darah. Rapid test ini 85.000 sekarang. 85. Iya, belinya cuma 70. Gubeng apa stasiun Gubeng. Keluar nggak 2 jam. Tolak bisnis. Tuh, orang dulu. Mau pancep. Enggak kok, ini topik lain. Ini kok ada nih lah. Aku juga hari ini kan cenderung mengambil David akan Terus anu aja kan jadi pos. Pos teman. Di soto atau apa namanya? Emang ikut ya? Enggak ikut, ke atas dulu, mandi dulu. Kita turun. Ini. Baru kan udah selesai mandi, ke turun. Ya Pak Roy. Kan bensin ya. Oh iya. Belum asal ya. Rendam. Apa? Terus kuliah itu kapan masuknya? Waduh. September ya? Ini pertemuan ini direncanakan kuliah ini Oktober. Offline. Mobil. Oh ini ya, kan ya, terus ya, belum ada batas itu. Secara surat edaran rektor dispositif daring untuk semester sampai Januari ya. Ya, jadi Januari. Bisa pantaran ada telur. Nah, bisa nggak di? Numpak ini. Iya, timon numpak. Anak sama kelas bro. Itu kasih cuma Itu ya. Oh iya. enggak kasih cuma Oh iya. Belum biasa ya. zaman dia. Iya bingung ya anak. Kali ini aslinya mana? Penjual jumlah. Loh iya aku ya dikandani wong ngono ya bingung wong mikir sik aku leren ngitung ya. Kelas berapa? 8 iki piro aku ngono. Tak itu ngono 2. Nanti sik gak familiar lho. Oh itu tuh. Jadi bawa mobil Pak Roy. Jadi bawa mobil. Antar orang-orang itu. Iya, rasanya. Turun aja. Melok aku lek motor. Jangan ngedropnya dulu Pak. Ngedrop orang-orang. 20 kawin. Beda. Nek tayang. Pakai boleh modulasi. Pakai lagi modulasi. Pak Wisnu. Iku lek dari Canar. Mas Dayat iku lek dari Canar. Yo jloke dilut ae. Marung ngono wis. Becek kok ini. Enak. Ini bener dari Canar sih, terus munggah. Iya, tadi dari Canar. Guys, 2 kilo ono itu Meter non. Ya kan wis perjuangannya di situ tok. Marung ngono wis mudhun sampe Malang kene. Ya, paling mudah kali ini Purnama itu. jalan lawan di. Ini jalan rayanya ya, Pak ya. Tadi kata celuk. jalan di. Mel aku. Gantung digere. Malah rutane Jangar nang Talun arah Selekta. Lah ya arah Selekta apa? Arah Selekta. Iya, itunya bawa juga. Lah ya lewat Sengkarang Plaza begini ya. Tapi kalau barangnya kalau sendiri itu berasa. Yo, ingin ngasu yo liwat kene. Sampai kene.
ini sosen ya. Motor ini dari mana nantang-nantang ya. Sebenarnya apa aku? Iya. Ini kalau rumah. Iya, sekali-kali hitungan pajak sangat tipis sekali ya saya. fresh. Coba dikedaung. Perbedaan apa itu? Enggak bedane ku blonjo, kate blonjo iku. Apa tangan lisan. Wes itu lah. Saya pikir loh ini. Lucu banget ini. Tapi sebenarnya lek wis mandi. Itu ana feedback iki. Iki form kuesioner iki. Iya. Puasan pelanggan. Saya ini lek tidur nggak tahu selimutan Pak, tapi kaos kakian mesti. Ya, lebih aman wis. Selimutan nggak bisa. Budidam BPI Dokter Fajar kan pilih ah. Wis tutu ngasuh ndi ku ngene. Waduh Pak Nur, dolene dalan. Sini Pak Herul wis kelompok sekalian. Yo nusuk kabeh. Para motor sepeda motor mari dikating ketok wabang api ngono. Kok kena orang udah kono. Ini lo lagi apa ini diskusi tentang apa ya? Gowes ya. Masuk boleh. Boleh. Gowes mentul-mentul, Pak. Gowes mentul-mentul katanya. Wong kene tok lho rame. Bu Imam munggah nang lebih Bu Imam munggah nang opo? Kok dimangi dilokno koyo di Araya. Araya iki Pak Tato endi Pak Tato? Iki. Araya sepeda dilebok. Sepeda dijekek di apa jenenge? Suket gak oleh. Tambah iku alih kelas kocok. Dungane Pak. Diparani mariane. Dosa. Enaken padahal. Yo. Kan dipamerkan dulu. Pak Eri sok gak boleh ceritane gowes sih. Mari tutuk Araya iku ngelok kan ngene ya. Waduh, nang Araya munggah mek titik kan mudune. Wadah iki wis tak bikin ae. Tak kei jembatan Batman di lembek oh di mendet itu mlebu ngene. Budia dhisik, Pak RT. Munggah dhisik. Jaro ae. Kan munggahe mudune kan ya, belok kanan mudun. Para bolak kene iki munggah ketok. Langsung mudun jejer. Temudun. Ngomong kabeh. Biasanya kan lek mudun dikene sewet langsung ngene ya. Iki enggak. Wong iki gini sret. Nekuk ngene ngerem. Morono belok kiri iki ngerem jerat langsung munggah. Langsung mudun, Pak. Mudun. Pak RT, Budia yang pertama langsung dandangi aku mudun. Yes, Pak anu, tapi lek Pak Her kan wis ono. Cerita menghayati itu. Lah iya. anu sekarang